Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus, Bapak yang hadir pada ini mak kita, Mak Itam, kemudian ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Tentu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan kehidupan ini, sehingga awak tiba di tahun 2026. Hitungan tahun memang bertambah, hitungan tahun awak dari 2005 ke menjadi 2026. Tapi kalau hitungan jatah itu awak bertambah kurang. Di bala matamu bertambah kurang. Kalau awak meninggal tahun 2007, tinggal setahun lain, itu hitungannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sisa umur kita ini, mari kita terus memperbanyak amal ibadah kita, dan kemudian kita dibukakan pintu-pintu taubat buat kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan buat junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, malam ini awak mengadakan pengajian atau peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau kajian Isra wal Mi'raj Bapak Ibu, sejak dulu sampai kini tidak ada perubahan. Cuma awak mau ulang-ulang balik. Yang baru itu Bapak Ibu, yaitu pahala awak. Karena kata Rasulullah, hadis Sahih Bukhari Muslim, kalau orang yang hadir majelis ilmu tamu di kini Bapak Ibu, tidak ada ampe pemberian Allah. Yang pertama adalah ketika orang sedang duduk di majelis ilmu, para malaikat memintangan sayapnya, meminta ampun, meminta doa dosa-dosa orang yang hadir majelis ilmu akan diampuni dosa-dosanya. Sedang menentang haid ibu, karena satu hari para malaikat itu mondar-mandir 60.000 ke langit terus. Nampak orang sedang pengajian turunnya, nyumbangkan sayapnya, berdoanya. Selama awak menghadap pengajian, dosa awak diampuni. Itu yang baru Bapak Ibu. Yang kedua, Allah akan curahkan rahmat Allah. Makanya masuk ke masjid itu, doanya di ujungnya abewabar rahmatika. Berikan rahmat ya Allah. Rahmat itu Bapak Ibu, itulah surga.
awak mau surga itu bukan Bapak Ibu, bukan dengan amal awak. Karena kata Rasulullah, la yadkhul ahadim minkum amalan jannah. Tidaklah seorang hamba itu masuk surga itu bukan dengan amalnya. Saya pun kata Rasulullah, masuk surga itu bukan dengan amal saya. Padahal Bapak Ibu, Rasulullah itu sholatnya sampai ke bangkak-bangkak kakinya. Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Dia awak nak inna kulullah 2 rakaat tua. Sampai ke bangka. Saya pun kata Rasulullah, masuk surga bukan dengan amal ambo, tapi dengan rahmat Allah. Di mana rahmat Allah tua? Orang yang hadir dalam pengajian. Karena Bapak Ibu, yang surga itu mahal. Dunia ko recehan. Kecil Rasulullah, sapu tangan surga itu, tisu sapu tangan surga itu, kira-kira tisu lah, lebih baik dari dunia joy sisinya. Makanya Bapak Ibu, awak datang mengaji itu dapat rahmat, itu surga. Yang ketiga, Allah turunkan sakinah. Sakinah itu Bapak Ibu ketenangan. Tanang jiwa di musalaku. Bako orang Bapak Ibu di rumahnya pakai spring bed, pakai AC, lampu lah mati, berputar-putar namu lalu. Terus banyak dosa, banyak masalah, dah namu lalu. Bako tibu di musala, orang baca ramah bisa lalu tu tandola tanang jiwa tu lah berasi dosa Waduh Bapak Ibu yang meninggal kini aku jamin suruh meninggal ke seorang lagi ibu tua. Namun ibu meninggal lah. Karulah lah diampun oleh para malaikat, rahmat ala dape lah dibawa ke tenang pulau. Ibu-ibu ada pada zaman Nabi Musa kata Rasulullah, orang membunuh orang satu orang, laju bunuh satu orang Bapak Ibu. Lalunya insaf. Kecil orang pai ke kampung tu adu menengah ceramah situ tausiah engkau pai pemuda tadi ndak tahu no dalam perjalanan lama meninggal nak muda tadi barabui malaikat rahmat jorakan azab kecil azab ikut jatah ambo dosanya banyak satu orang lah bunuhnya kata rahmat dak inilah insaf ingin bertobat baik pengajian meninggalnya serampat tangka kecil Allah uku jarak dari rumahnya kan sampai dituju dan dimana meninggal dunia. Ndak tahu Bapak Ibu balabi gak sadangka balabi sadangka apa kecil Allah masuk ke surga. Awak namun orang loh tak ada orang ke benar tiba sekolah pengajian ulama budak tadi kapai pengajian lo awak tiba sekolah Allah ya kau meninggal surga Pak Ma kita lah Allah ya aku cacuk datang ke masjid musala kau ada pengajian gue mula membau bertiba pai minimal pilalu sungguh ada yo lah pai minimal pilalu dah barang yo kalau pilalu lah bakarul tulah berasi dosa ibu tu lah berasi warna tu ya dong tak beda kalau yang lalu yang menuju dah bado. Yang kampe adalah Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Dia para malaikat, lihatlah umat Nabi Muhammad tua. Inyo sedang mendengarkan tausiah ceramah Isra Mi'raj. Ambo banggakan para malaikat, para jemaah musala ahlus sunnah. Oh, itu bangga bu. Ibu nak nampak malaikat kuah. Kalau nampak kuah, rami mau jadi kuah. Kalau nak nampak bu, itu alam gaib. Jadi ampe bu, diampuni dosa awak. Yang kedua dapat rahmat awak, diturunkan sakinah ketenangan dan dibanggakan oleh para malaikat. Bahkan kata Allah, buka dalam surah Al-Ahzab ayat 35 di ujungnya, lahum maghfiratan wa ajrun azim. Orang yang hadir pengajian akan diberikan ampunan juga lebuah lah dan pahala yang besar. Apa yang besar itu?
setiap langkahnya kata Rasulullah diberikan pahala 1 tahun solat malam dan 1 tahun puasa sunat. Satu langkah ibu tadi. Kalau rumah ibu yang dekat sekolah, lambe-lambe langkah seketik. Musuh lain. Tambah jauh rumah Pak Mul, Buya Mul, jauh rumah agak lambe pemul. Hari gua pada langkah tua. Satu langkah diberikan bagaikan solat malam 1 tahun dan puasa sunat 1 tahun. Itu pahala wa ajrun azima. Pahalanya sangat besar sekali. Makanya Bapak Ibu, tingkatan surga tu kakak teh. Kalau neraka ke bawah. Neraka yang paling bawah itu adalah neraka jahanam. Siapa tu? Orang munafik. Innal munafiki fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tampaknya di karak-karak neraka. Kalau surga nak kakak teh. Surga yang tinggi adalah surga Firdaus. Jika kalau ada ibu dapat laki Firdaus lama tua dan ditutupkan lah. Tapi kalau yang dapat Firdaus jangan ditutupkan adalah pakai itu sampai api lah. Surga Firdaus. Jadi tinggal surga di satu tingkat itu Bapak Ibu 100 tahun perjalanan. Makanya ibu-ibu yang ada pengajian berbeda tingkatan surganya dari orang yang tidak ada pengajian. Kok sama Bapak Ibu? Orang yang ada pengajian itu rancak rumah 2. Kok sama tingkatan tu? Kok sama ancak rumah awak? Rancau sama berjamaah di rumah lain kok sama? Makanya ada tingkatannya. Orang yang berjamaah solat yang di rumah berbeda. Orang yang ada pengajian berbeda dengan orang tidak ada pengajian. Kok ilmu Bapak Ibu kudu apa kedua? Saya ustaz saya dapat tu bukan YouTube-nya. Tapi yang dapat ada ni dosa diampuni, diberikan rahmat, diberikan ketenangan, dibanggakan banget cara pek. Ilmu buang baik kuah. Sambil dengan rumah awak bisa ilmu buang. Bapak Ibu, inilah jam 9 sampai. Lalu ceramah tu bukan ceramah lu. Las sampai abaralah buat pengaji. Jadi yo lu. Ibu lah bunyi pilih yang tua. Aku malam muda pasti nak belum kelakar gua. Inilah 9 sampai. Kalau setengah jam sebelum. Kalau besoknya mau mengaji dari maghrib Pak, bisa bunyi alarm. Bisa masuk api dia. Berikut baca lo, menunggu alarm eko. Subuh lah eko. Baca roka apa? Awak lagi setengah jam. Kemudian jam 9 kurang jam 10 kurang seperempat selesai. Cuma Bapak Ibu kalau kaji ko nak selesai Bu. Ambo terakhir patangko di minggu kedua terakhir 5 kali pertemuan ambo baru selesai pengajian di 2 masjid di Belengbiang tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu, Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa singgah ke Baitul Maqdis naik ke langit. Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis itu perjalanan namakan perjalanan bumi atau yang dikenal dengan alam nasut, alam kemanusiaan. Dari Baitul Maqdis naik ke langit sampai Sidratul Muntaha itu perjalanan malakut, perjalanan malaikat. Siap Sidratul Muntaha ke Sabah, tiba Sabah itu dinamakan alam lahut, alam ketuhanan. Makanya pengen Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga Baitul Maqdis naik ke langit. Langit pertama bertemu Nabi Adam AS, naik ke langit kedua bertemu Nabi Isa Yahya, naik ke langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, naik ke empat bertemu Nabi Idris, naik ke langit 5 bertemu Nabi Harun, yang ke-6 bertemu Nabi Musa, 7 bertemu Nabi Ibrahim AS, terus Sidratul Muntaha dan Sabah. Lepas itu tu, itu perjalanan Nabi itu. Jadi Bapak Ibu, Isra dibicarakan surat Al-Isra ayat 1. Tentang Mi'raj naik ke langit itu Allah bicarakan dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 18.
Isra wal Mi'raj dua bu. Di awal kan nak Isra Mi'raj. Itu dua kartu. Isra wal Mi'raj. Makanya orang Arab itu buat kalau macam nama itu mulai kelengkap. Beda juga orang awam. Kalau orang Arab macam Abdurrahman. Kalau awak bang, Man. Itu tak ada tu. Orang awak nama dua. Namanya Abdul Latif. Jawab bang. Tif. Nama Raja Muslim. Imoy. Ini Imoy. Ayo balas. Orang awak nama dua. Minta capek saya. Namanya Jusmanian. Ijuy dia. Itu orang awak nama dua. Maka capek saya nama dua. Bustanuddin. Ibu namanya. Orang sampai sekolah bocah. Rancak nama Bustamar namanya. Ibu saya nama lain. Jadi bapak ibu, awak langkah orang Rabu nyulekap bajunya. Isra wal Mi'raj. Baik. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Ketika tahun 10 kenabian. Nabi lah 10 tahun menjadi Nabi dan Rasul, maka diperintahkanlah untuk perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka ayat yang diawali tadi, Subhanallazi, satu-satunya ayat yang mengincian bahwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa. Tak ada ayat yang diawali Subhanallazi. Hanya surat Al-Isra tentang perjalanan Isra Mi'raj di malam ini, lailam, sebahagian malam, di penghujung malam. Malam itu langsung ada 3 bu. Nampak kamu alail, alif lam, itu antara isya subuh. Yang kedua lailata pakai ta marbutah, itu dari maghrib sampai subuh. Yang ketiga lailam, lam makanya itu bermakna di penghujung malam. Di Bapak Ibu, ada 3 tujuan Nabi di Isra wal Mi'rajkan. Yang pertama adalah untuk hiburan. Yang kedua, linuriyahu, Allah ingin memperlihatkan kebesaran Allah. Yang ketiga, tujuan utama untuk menyebut perintah solat. Tujuan pertama Bu, untuk hiburan. Karena pada zaman itu, waktu itu Nabi Muhammad tertekan di orang Quraisy, dibekot, tak boleh pasal puan berjual beli. Tertindas Nabi dalam menyampaikan dakwahnya. Yang kedua, meninggal Pak Manyo Abu Talib. Sasak dado Nabi Bapak Ibu, Abu Talib itu pamanku nyu membela Nabi berjuang. Walaupun nyu nak Islam, tapi nyu membackup Nabi Muhammad dalam berjuang menegakkan Allah. Yang ketiga dinamakan dengan meninggalnya istrinya Siti Khadijah. Tambah sasak dado Nabi, istri yang tercinta meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu, turunlah surat Alam Nasrah laka sadrak. Hai Muhammad, kami akan melapangkan dadamu. Yang lebih parah buah ketika Khadijah meninggal dunia. Khadijah Bapak Ibu, inyo orang pelengkayu di kota Mekah, artinya abi untuk menegakkan agama Allah. Akhir hayat ini Bapak Ibu, hanya 3 potong roti yang ada lain. Demi Bu, untuk berjuang untuk menegakkan agama Allah. Padahal Bapak Ibu, 6 anak Nabi Khadijah, 5 meninggal dunia, tidak pernah sasak dado Nabi itu. Setelah Khadijah meninggal pula istri beliau Zainab, tidak pernah itu sasak dibuang. Sehingga datanglah Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya menyampaikan salam Allah. Saya ingin berbilangkan surga permata dari perta hitam untuk Siti Khadijah.
Nyo paling surga bu, ketika meninggal dunia Kharijah. Ada dua wanita Bapak Ibu yang kata meninggal dunia di palian surga. Yang pertama adalah Aisyah bin Muzaim, istri Firaun. Saburuk-buruk laki-laki itulah Firaun. Setiap hari nyo dongkak, nyo lapuk, nyo tijak oleh Firaun. Istrinya Aisyah tu tidak pernah melawan, tidak pernah memantah, tidak pernah gugat cerai, tidak pernah buat status. Tak ada pernah bu. Kalau kini Bapak Ibu, ia bu minta, kamu ia tak. Kau nak capek-capek awak minta maku ikan ibu ku pagi-pagi keluar statusnya kejam tak kusangka. Ya Allah ya. Amu ya bu Ustaz, bu Yamun. Amu kalau bercakap di rumah, you buat sampai bercakap tu besok bu. Kena korang gawan sekinar tu muda indak mode ipin no betul ndak turun. Bercakap dulu. Amu capek minta mabuk. Kalau tidak, beko keluar status paginya ceramah santiang, amal kosong, hanya baca dia mau minta, kacau Ustaz mah dia. Nampak je mah tu. Jadi Bapak Ibu satu hari nyo dongkak, tidak pernah nyo membuat carai. Ibu, jangan pernah ibu minta carai kapak. Ampe 10 tahun kata Rasulullah, ibu-ibu tidak pernah mencium surga. Ampe 10 tahun. Ini kan murah kini kuah. Yang banyak minta cara itulah, yang buat cara itulah perempuan. Ada kan untung ibu mendengar ceramah kini kuah. Nah, ampe peku ke masuk kuah, mancium surga dah pernah, ampe 10 tahun. Nah, konyo Aisyah tu setiap dongka, nyolapu buka surat Karim. Baca rumah ya, apa beko? Rabbini indaka fil jannah. Ya Allah, bangunkan surga, rumah surga nanti ya Allah. Setiapnya dongkak di Firaun, berdoa taruh Aisyah tu, Rabbini indaka fil jannah, bangunkan surga ya Allah. Lah, di kelibut isu nyo cerai-cerainya dapat su baca doa aku. Surah At-Tarim soaleh, tak baca. Akhir-akhir stay atau dah doa Firaun lah. Tu. Nah, yang kedua, Siti Kharijah dapat suami sebaik-baik laki-laki. Kalau perlu tadi, seburuk-buruk laki-laki. Kalau Muhammad nak sebaik-baik laki-laki. Nyu sabar buah, sabar awak dapat laki elok. Kok nyu bantu nyu mekon sanaknyo, kemenakannya, amaknyo, abaknyo dan orang kakeknyo, jangan buat nyu sabar awak. Nyo elok tu nyo bantu orangnya. Tak apa perlu awak. Lah, itu namanya dapat Kharijah tu sebaik-baik laki-laki. Pernah Bapak Ibu 2 tahun Nabi Muhammad di Gua Hira bertahanus namanya. Sekali 3 hari pulang, nyoba pakai yang kumuhnya tukai baru. 10 tahun bu, mantan tu. Kadang-kadang Kharijah mantan makanan situ. Kalau ibu tu apa duduk bikin apa tu ibu antan tu sekali 3 hari makanannya. Kharijah ni mantan. Tak pernah ke Nabi tu bagi nafkahnya. Nyu bertanus. Pas satu malam turun surat Al-Alaq tadi, surat Iqra tadi. Menggigi. Kharijah, buka pintu Kharijah. Takut. Tiba di rumah, selimutkan Kharijah. Tak pernah Kharijah buang. Bertanya, yang terjadi. Ya awak kira bah. Pulang apa malam? Cik kira bah, bibu. Kemana tadi? Lambek dah pulang anyo. Manyo ku manyo ku iyo pak makonyo bapak kami buat dan kami sebelah kami malam kami mudah kami minta mudah ambo tu lebih aku kami pulang aja katanya ku pasti iyo katanya kama jadi lalu lapor sama kami ibu Kharijah nak bu ndak nyo tanya bu nyo selimut dulu keluar dulu 4 bulan malam. Ibu ambil air dulu, makan ke makannya lo. Ibu selimut dulu, dan bu tanya dulu. Lah pagi tanyanya,
Kecik Khadijah, wahai junjunganku, yang terjadi tadi malam, ambo kata Rasulullah, ada makhluk gadang, nyo pacik-pacik, nyo pagui-pagui, ambo takui yo Khadijah, takui ambo, makanya ambo lari pulang. Kecik Khadijah, wahai junjunganku, engkau orang yang baik. Tak mungkin ada orang yang melukai kamu. Engkau orang yang baik. Tak ada orang yang mencelakai engkau. Tenang Rasulullah. Kau dia awak kira ibu pagi itu ribut tanya. Kemana tadi? Itulah duduknya, itulah dia di bukit itulah. Antu banyak tu ah. Ni pacik tu mati kau ah. Itu tak batas pik kau nyo. Ni hipuru tanah bu. Tanah jiwa Rasulullah itu mananga jawapan dari Khadijah. Kami bapak puang kadang-kadang siang kuang kan buaya muncul mitan kuang, kadang-kadang siang malam kuang, siang kuang tak sanang puluh jam tuang kami lu. Kadang-kadang buat nama lalu paket iko yo ba alai code pak code kono ayo ah iyo tak kadang-kadang malalu ada rumah tu paket iko keluar code pak code pitikan dua aku ha tiga dalam tadi itu lah tiga kali dah nah code ini kan murah sepasan mah ibu buat dah pulang dah anak lama kami lalu siang kadang dulu lah kedua code ko tiba terus jadi itulah buku lah itulah keadaan Rasulullah itu. Ikulah yang meninggal Bapak Ibu, orang yang disayangi, ikulah yang baik. Maka tahun itu nama tahun duka cita, Ummul Azmi tahun duka cita, Nabi Muhammad berduka cita. Makanya Nabi turunlah perintah dari Allah ke Jibril, ya Jibril, jemput kekasihku Rasulullah Nabi Muhammad, kekasihku, dia sedang berduka cita, dia ditindas oleh orang kafir Quraisy, pamannya meninggal dunia dan istri cinta pun meninggal dunia. Engkau cabut ya wahai Jibril. Lima Bapak Ibu, Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram. Nabi sedang lalu di situ, nyotemani oleh pamannya Hamzah bin Ja'far. Nah, di mana tak siap lain lam di bungalam. Kalau nyo berangkat dari Isa atau Jasmilan, tentu masih jago Ja'far jo Hamzah nyo pacik kaki Nabi kau ngaku. Lalu Ja'far, lalu Hamzah. Di tengah malam, di ujung malam, 1 malam, baru Nabi ko diberangkatkan. Ya Muhammad, kekasih Allah, kata Jibril, saya dapat perintah dari Allah akan membawamu perjalanan naik ke atas langit untuk ada Allah akan menyampaikan sesuatu oleh-oleh buatmu, wahai Rasulullah. Malam hari pas nyo jago Muhammad, sebelum diberangkatkan dibalah dado Nabi dulu. Nyo ambil Zam-Zam, nyo berasian, ada kantong setan. Karena Nabi Muhammad itu akan bertemu dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Suci. Makanya diberasian dado Nabi dulu, buang kantong setan, diberasian Zam-Zam. Jadi Bapak Ibu, syarat awak bertemu dengan Allah itu adalah orang yang lah berasih, bisa bertemu dengan Allah. Model ibu ini gua bersih juga, dosa le diampuni, lah tanang dibanggakan mereka. Kau dapat meninggal gua bertemu wak musuh gua dibuat. Maka cacu alam lamu siko wana bado. Lah. Maka kata Allah, ya ai Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Allah reda. Kalau Bapak Ibu kalau ingin bertemu dengan Allah tu harus dengan tenang, jiwa bersih. Diberangkatlah Nabi Muhammad
datanglah kendaraan dari surga yang dinamakan dengan burak. Makanya Bapak Ibu, yang Isra Mi'raj ini tak bisa juga akan pikir loh. Harus juga iman yang kuat. Makanya ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, mamanuang Nabi lewat Abu Jahal, ya Muhammad, gak beda kini kan kau mamanuang anak jadi. Ambo tadi malam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ke langit. Pagi kau timbul balik. Kecil Abu Jahal aku senjata ambo Hai Muhammad, namu kena ambo kumpul orang kafir Quraisy ko orang Makkah ko engkau mencerita yo jadi. Ini cerita Bapak Ibu. Banyak yang mengician Nabi Muhammad tu gilo. Tidak mungkin perjalanan jauh. Tapi kata Abu Bakar, kecil Abu Bakar, lebih dari itu ucapan Rasul itu ambo lebih percaya. Karena yang beritulah buraknya barkun kilat dari surga. Bantu Bapak Ibu, kapalonyo bantu manusia, badannya burung yang bersayap, belakangnya bentuk kuda. Kalau orang non muslim ngecen bentuk wanita, itu sase dua. Ketika burak tadi membuka nyoman laki, kakinya panjang. Kalau nyoman turun, tangannya panjang, tidak pernah oleh yang Rasulullah itu. Dari Masjidil Haram ke Aqsa itu Bapak Ibu 1350 km. 2 bulan PP pulang pergi pun bisa. Tapi Nabi itu berangkat dari Burak, perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit dengan burak yang kilat. Allah yang berkehendak, Allah lah yang memerjalankan. Sambut Ibu, tadi aku belimbiak tinggal. Ada samui inggo doto begini gua. Beko pulang balik fantalai. Kece samui yang ni doto ni jurang limbiak sampai limbiak. Ngui, ambo tadi pai kamu salah al-sunnah. Yo jumahnya ranjak, kuenya banyak. Aku tanya lah. Kece sampai limbiak, kilo ngadio. Cuy itu beda. Indah ambo naik kau tu. Di Allah lah memperjalankan dengan buraknya, bukan kaki nomor yang berjalan, tapi dengan kendaraan yang burak tadi. Jadi Bapak Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis itu Allah linuriyahu, Allah memperlihatkan kebesarannya. Nah, yang pertama untuk menghibur Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah ingin memperlihatkan kebesarannya. Ketika Allah perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Allah nyopalian surga jo neraka. Nyu banyak bu, bisa gak 3 buah se. Nyu leh oleh Nabi Muhammad itu. Saat berjalan ada makhluk api yang besar yang menghalang-halangi Nabi dalam perjalanan. Anhuna Jibril, siapa itu Jibril? Itulah setan. Akhirnya Jibril, ya Muhammad, perbanyak istighfar. Ketika Nabi Muhammad baca istighfar, lalu yang setan tadi lari, hilang tu. Terus perjalanan nampak pula di Rasulullah itu. Tamsilannya orang yang menanam pohon seorang biji langsung tumbuh, langsung berbunga, langsung buah, bisa dimakan. Dia dah siko tu bu. Wah tenang rutan siko alai buah langsung alai. Hidup alai. Mungkin tabudu matuan dan tidak keluar buah tu. Siapa itu ya Jibril? Itulah tamsilan umatmu waktu hidup dunia. Dia selalu berimpak, bersedekah. Bersedekah. Inilah dilipatkan gandakan oleh Allah tamsilannya. Kalau orang yang gemar bersedekah, makanya Bapak Ibu, nanti kita akan dapat pahalanya berlipat gandakan oleh Allah. Makanya kata Rasulullah, Bapak Ibu, separuh buah kurma
Kalau kita infakkan ke orang lain, sapro ke rumah ibu, maka pintu neraka ditutup. Pelacur kata Rasulullah, dosa banyak, nampak anjing yang hampir mati lah, lalu diselamatkan oleh anak perempuan tadi, pelacur tadi, ngagi ke anjing, kecek Rasulullah surga. Lah, apa ibu kini kau membawa kue, membawa teh manis, bawa pisang, kuenya, Allah ya, suruh kau ibu semua. Iya bu, iya bu. Lah, pelacur bapak ibu, anjing yang selamatkan, nyuagi air putih, air semua, nyuambi dia jual sepatunya, nyuagi gaji yang kecil Rasulullah, surga. Ibu bagi bapak gua, lele lo bapak gua, lele minta gua, bulatan kopi, bulatan kue. Allah surga bapak ibu, makanya aduh ibu di rumah, gua aduh kue-kue, kalau cacaran antang masakit gua, masalah gua, kami makan bu, abi mah, ibu surga dapat. Lah, kecek Rasulullah ibu. Ya haywan nas, Abu Salam, wa'dud ta'am, salul arham, dan salul lailun finniyam. Tadkhulul jannah. Hai manusia, ucapkan salam. Yang kedua, berbanyaklah memberi makanan. Yang ketiga, sambunglah silaturahim. Yang keempat, salat malam. Maka kamu akan masuk surga. Coba Bapak Ibu, jalan mudah surga itu sampai 3 lewat manusia. Manusia Ibu, ucapkan salam. Yang kedua, memberi makanan. Yang ketiga, orang yang menyambung silaturahim. Yang keempat, salat malam. 3 lewat manusia, 4 lewat Allah. Kecil Rasulullah, itu jalan mudah masuk surga bagi orang yang mau. Nah, acu-acu ibu nampak orang ucapkan salam, orang yang ucap bu, orang yang datang. Yang kedua, orang yang beri makanan, kayak kuah. Yang ketiga, orang yang menyambut rahim. Ibu-ibu, boleh ibu-ibu tidak pasapuan 3 harinya. Kicik Rasulullah Bapak Ibu, saat Senin dan Kamis, amal manusia itu dihadapkan kepada Allah. Saat Senin Kamis bu, kecuali orang syirik ditolak. Yang kedua, orang yang tidak pasapuan, orang yang putus rahim. Ibu, lah, kalau ibu baca kak orang, Jumat belum balik, Jumat baca kak balik, Sabtu baca kak balik, Minggu baca kak balik, Senin belum balik, lah, ibu, Selasa baca kak balik, cakap lah, cakap balik, Rabu baca kak balik, Kamis belum balik. Karena Senin Kamis itu amal awak di hadapan Allah. Ibu, makanya Senin jangan ibu elok ke orang lain. Senin dan mereka Kamis, makanya banyak orang yang berpuasa. Baik. Nampak puluh Nabi itu orang yang memukul-mukul kepalanya, martel. Ya Jibril, itu siapa ya Jibril? Itu umatmu. Waktu hidup dunia, orang yang enggan menyanyiakan salat, menganggap enteng ibadah salat. Nah, ibu, kau kan dah ditampilin semua, gara-gara pada beralih, tinggal semayang. Beralih 5 saya itu, berangkat jam 10, lah maghrib tu rumah, tinggal zuhur, tinggal asar, takut miak babi. Lah, orang yang menganggap enteng salat, maka nanti dipukul-pukul pada kepala tu sampai pecah. Banyak bapak ibu yang nilai Nabi itu. Ada orang yang lihat bapak ibu, orang yang kuku panjang, kulit kuat nyukur ibu. Dia cakar pipi kuat sampai berdarah. Siapa Jibril? Itu umatmu. Orang yang tua di dunia, orang yang suka bergibah, orang yang suka bergunjing. Banyak dulu bapak ibu waktu perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis.
pun dia perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa juga melakukan salat sunat. Di Yathrib salat sunat, di Madinah salat sunat, di Bukit Tursina sunat, dan di Bethlehem. Di Tampenyo, Nabi Isa lahir di buah kurma oleh Maryam. Pas tiba di Baitul Maqdis, Tangerang Soro. Dari kiri, dari kanan, dari wanita tua bangka. Untuk Nabi ko ndak malengah ndak miruan. Kata Jibril, benar engkau ya Muhammad. Surah kiri itulah surah Nasrani. Sempat engkau lengan tadi, maka umatmu akan banyak orang Nasrani. Surah kanan itulah orang Yahudi. Kalau sempat nanti engkau melengok kanan, itulah orang-orang Yahudi. Dan wanita itulah perempuan dunia. Tua bangka itulah perempuan juga dunia yang dihadapi oleh umatmu. Pasti di Baitul Bapak Ibu dituangkanlah 3 gelas. Yang pertama air susu, air madu, air kamar. Nabi minum air susu. Benar ya engkau wa Rasulullah. Kok sempat engkau minum madu, itulah dunia. Kok sempat kamu minum kamar, itulah umatmu akan menjadi kemaksiatan yang ada di dunia ini. Itulah Bapak Ibu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga Baitul Maqdis. Nyopalian tadi kebesarannya surga dan neraka. Di palian juga Nabi itu sholat di masa-masa tempat yang bersejarah. Baru Nabi itu naik ke langit. Langit pertama bertamu jo Nabi Adam AS. Langit kedua bertamu jo Nabi Isa Yahya. Langit ketiga bertamu jo Nabi Yusuf. Langit keempat bertamu jo Nabi Idris AS. Langit kelima bertamu jo Nabi Harun AS. Langit keenam bertamu jo Nabi Musa AS. Langit ketujuh bertamu Ibrahim AS. Sementara pas di Sabah, kecet Jibril, wahai kekasih Allah, wahai Muhammad, sampai di siku ambo bisa mengantarkan engkau. Kok lewat engkau di Sabah aku, lebih bersabah aku, tabaka mobeko. Engkau lah yang bisa ke Sabah itu, wahai Rasulullah. Coba buang alam ketuhanan, tak bisa Jibril. Hanya satu-satu Nabi yang bisa berjumpa dengan Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Pasti boleh di sebelah at-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibat lillah. Nyujai oleh Allah, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nyujai oleh Nabi, assalamualaikum wa alaikamus salihin. Menjadi para malaikat saksi semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nabi Muhammad, ya Allah, berilah amalan umat ambo yang bisa selamat dunia dan akhirat. Umat ambo kete-kete, umurnya pendek-pendek. Nah, berbeda dengan umat dulu, umat Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun. Kalau aku kata Rasulullah itu umur waktu 60 sampai 70 tahun. Kau ada yang lebih anjus kete, minta berapa nih kau? 73 lah, 3 tahun lebih buah. 3 tahun. Pak berapa nih kau? Berapa? 60, 10 tahun lebih apa? Nagi rentengnya. Nagi renteng. Pak berapa tinggal mau? 60 pas. 10 tahun lebih panjang ya. Panjang. Ibu, antara 60 tahun berbeda dengan umat dulu, umurnya panjang. Kecek Rasulullah, ya Allah, berikan amalan yang bisa selamat dunia akhirat, umurmu pendek-pendek ya Allah. Ini perintahlah untuk salat 50 kali sehari semalam. Turun, ibu penangit tujuh Ibrahim aman. Pas tiba Nabi Musa, nyutanya bapak. Bu, di Bukit Tursina pernah dulu Musa ingin bertemu dengan Allah. Berjanji 40 hari.
Pas hari akan 40 sisa kepatamu malik Allah tu terpental pelantiang terawak Nabi Musa langsung pingsan nak jadi petamu. Di hakikat Nabi Musa tu ingin pandangan abana dialog Allah dengan Nabi Muhammad, sedangkan ambo nak taluk petamu dengan Allah. Pisan-pisan ambo, wahai Muhammad, apa hadiah yang kasih Allah? Solat 50 kali sehari semalam. Tak cengang Nabi Musa. Tak mungkin tu. Umat ambo kuat-kuat, kadang-kadang panjang-panjang umurnya. Umatmu ketik-ketik ni kuat, ketik-ketik kuat. Aduh ketik. Umatmu panjang. Tak mungkin tu. Minta kurang balik ke Allah. Itu bukti sayangnya Nabi Muhammad kawak tekana awak deh. Nah, kalau Muhammad ibu taluk bu sembahyang 25 kali itu buat. Contohnya sampai ke pagar mengkak kakinya. Nyu sayang kawak, dia nyu balik kata balik. Ya Allah, nak mungkin ya Allah. Bisa kurang ya Allah. Nyu kurang 5. Pada tinggal 5. Ampe 5. Nyu tanya ni Musa libang. Lebih kurang ya Musa. Tinggal sampai 5. Tak mungkin doh. Minta kurang balik. Bolak-balik bosan 9 kali. Akhirnya tinggal 5 kali lagi. 5 kali lagi. Masih nyojoyak ni Musa. Wahai kekasih Allah Muhammad. Tak mungkin 5 kali itu doh. Pasti banyak yang bolong-bolong beko. Nabi cerdas. Kalau nyo minta kurang, tu api hai. Ya pak, saya tiap kurang 5, nyo 5 tinggalan. Dialah ambu ambil 5 ko. Ambu ambil 5 ko. Tapi bapak ibu, walaupun 5 kali solat Senin malam, tapi nilai pahalanya sama dengan umat-umat yang terdahulu. Kalau kita kerjakan berjemaah, kalau sempat ibu berjemaah 20 tahun, sama ibadah awak selama 360 tahun. Kok sempat bapak ibu berjemaah 30 tahun, sama ibadah awak 900 tahun. Itu nilai pahalanya. Nah, kalau yuk buah 50 kali sehari malam bagi kira buah. Waktu 24 jam, tu langsung malam buah. 1,5 jam solat. Ibu siap solat kini buah zuhur. Pulang tiba rumah. Ayolah solat kacik muazin gua. Lama ke ibu ngomong masa cik beli. Ayo. Tiba rumah. Ayolah solat. Akhirnya bu, ni toko imam malah tu ada azan panjangan dengan masak lah dia. Azan-azannya lah dia. Ada yang masak makan kaya dia. Anak ke sekolah dia. Itulah. Untung lepas tamu jo Nabi Musa bu. Kau indah bu 50 kali semalam. Kaya 5 tu banyaknya umpung untung lepas tamu jo Nabi Musa alaihissalam. Walaupun 5 bapak ibu, tapi nilai pahalanya adalah nilai pahalanya luar biasa. Itulah yang dapat menyelamatkan awak ibadah oleh-oleh Islam. Itulah perintah salat 5 kali semalam, yang amal ibadahnya dilipat ganda ke Allah apabila kita salat berjemaah. Maka bapak ibu puasa, zakat, haji turun ayat. Perintah puasa, perintah salat, perintah zakat. Tapi tiba ibadah salat langsung Nabi yang menyapui Allah. Karena pentingnya ibadah salat, pintu surga, kunci surga, amal pertama yang akan hisab. Bahkan bapak ibu, nanti pintu surga bapak ibu akan bertanya ke neraka. Bukan surah Mudasir sampai 10 sampai 6. Fi jannati yatasaalun. Pintu surga akan bertanya ke neraka tentang anil mujrimin, tentang orang-orang musuh neraka, orang durhaka. Akan bertanya. Jadi ibu, awak nanti surga tua, awak banyak otak bu, mau otak saya bu, iyo, tidak ada yang mau tahu tu. Oh senang bu,
Ciri orang Sanang bu banyak otak. Atau Sanang bu orang kayu, banyak otak tu. Beda orang miskin ayo tu otak bu miskin. Makanya ada pemiho bu, ada dua yang tidak bisa dibantah. Yang pertama orang kayu jadi bantah. Boleh dulu lapau, gelontong. Jadi bantahnya ibu saya bu, hanya traktir makan aku. Nah, iya bu. Kalau sopo ibu orang kayu, kadang otak dia lapau. Yo lah. Lontong aja bayi gua. Bawaan bayi tertalui bayi gua. Kalau bantah, bayi yang seorang ada tengah lain dia. Yang kedua, orang gilo jadi bantah, dia tokok bayi gua. Nah, dua jadi bantah orang kayu cik. Orang gilo jadi bantah. Amakunya bapak ibu, patanyalah orang surga. Adanya, masalakakum fi sakar. Hai kawan, hai sahabat, awak sekampung, sekomplek, tetangga, kenapa engkau masuk dengan sakar? Maka menjawablah manusia itu, qalu lam naku minal musallin. Dulu ambo tidak pernah solat. Kemudian ibu, jadi bapak ibu, solat itu sejak Nabi bu, sejak dari Adam sampai Nabi Isa ada solatnya. Cuma seseorangnya, tidak berjamaah loh. Cik balonya. Tapi tiba Muhammad, solatnya adalah solat berjemaah. Ada pepalo ibu. Apa bapak? Kalau ibu tua, nak ada rumah ada. Tapi nak ada yang diambil rumah, kamu janji awak. Lah, kalau udah sakit, ibu rumah solat. Lah, kaya ibu maafin udah dulu. Solat berjemaah itu sunat. Lah, kalau meninggal pak tu lalu janji lah ya. Tu nak doa udah rumah tu udah ada doa kamu saji balai. Lah. Makanya nak ambil berang bu kalau jemaah tu perlu ibu tua terus itu suruh pagi tua. Udah rumah ambil kopi kamu makan lai. Suruh tu janji gua. Boleh doh. Pulang buat suruh di rumah ambil kopi suruh tua. Tu balo tua. Tapi bu dia suruh kalau lamu saji gua pulang al tepe. Lah kalau meninggal gua baru. Alas laman di rumahnya baru. Sakit rumah lama rasanya buat nanti capek pulang jadi jago lah pindah kalau kayu aman tu lah lalu juga lah meninggal tu mana boleh tahu mana jadi jauh aman ada orangnya baru alam sadi balai lah jadi bapak ibu itulah jadi pengguna aku tu masalah kepetok tadi jadi para nabi itu surat-suratnya seorang ada suratnya contohnya Nabi Sulaiman ibu gara-gara telah ambil asar memening kudunya telah ambil akhirnya kudunya infakkan bunyi serahkan kurang karena serok jadi seroknya diberikan dia diberikan Allah itu azab ujian serok Nabi Sulaiman seroknya akhirnya infakkan kudu tadi di keluarga orang menyoto kutuner Kemri telah ambil sholat impan sudah entulah akhir kurang kutuner oleh itu Nabi Sulaiman tu bu telah ambil Nabi maghrib lai kalau masuk maghrib lai telah ambil sholat maghribnya alasar dia gara mani kudonya nyu infakkan lagi serok kok nyu berlaku mani itu buang pada Allah ambil serok orang buang serok dia tu serok lain untung naknya berlaku kawak bu kok berlaku kawak buang serok orang yang banyak juga tapi nyu berlaku bu itulah di sebuah Nabi itu ada sholatnya pertama Islam ini bapak ibu awal ibadah awal rakaat itu 9 rakaat 2 zuhur 2 asar 3 maghrib 2 isya 2 subuh 9 balik rakaat setelah hijrah baru 7 balik rakaat kapan awak mengajarkan sholat rakaat bu kapan ibu mengajarkan sholat rakaat itu 9 rakaat ketika ibu musafir ibu baik kamu tinggi raron cukup semayang 2 saya zuhur 2 asar 2 digabung sih sama kasar tibo di isya beko 3 tibo maghrib 3 tibo di isya 2 subuh 2 sia yang musafir itu inyo sholatnya kayak pergi seberat awal dulu 11 rakaat ketika hijrah Nabi baru 7 rakaat adik ibu jangan bu kalau ibu pergi musafir tu kami tinggi jangan ampe-ampe semayang sombong awak itu hadiah pemberian Allah kawak. Tak ada sunat lain. Cukup 2 saja, 2 zuhur, 2 asar lah tu. Gabung kali. Biasa. Atau gabung dia zuhur.
Dua yang sampai itu hadiah bagi orang yang musafir. Karena awal mulanya perintah sholat itu 9 rakaat. Setelah hijrah lah kita sholat itu 7 balik rakaat. Makanya Bapak Ibu, ketika sholat lah Allah memerintahkan wa'muru ahlaku bisolati tamri. Disuruhlah wa'muru ahlaka bisolati pastakbir. Suruhlah keluargamu salat dengan penuh kesabaran. Tiba di puasa bu, tiba zakat haji ndak doa dulu. Suruh keluargamu puasa, zakat haji ndak. Tiba salat suruhkan. Wa'muru ahlaka, suruh keluargamu salat tapi dengan kesabaran. Kalau anaknya 7 tahun suruh, lah cukup 10 tahun baru dipukul. Buah. Baralah muak 3 tahun buah sabar buah. 7 tahun, ke 10 tahun, 3 tahun buah sabar. Satu waktu mainnya nak. Solat nak. Tiba katu kali 3 tahun. Beribu kali wak menginginkan aku wak dengan pastabir. Beribu dengan kesabaran. Di Bapak Ibu, salat adalah tiang agama, kunci surga. Amal yang pertama, pintu salat itu bagaikan kepala. Orang yang dak kaki tetap hidup. Orang yang dak tangan tak hidup, kata Rasulullah. Orang yang kepala tak bisa hidup. Itulah pentingnya. So itu ibaratkan kepala. Orang yang nak zakat tetap Islam. Orang yang tak puasa tetap Islam. Orang yang nak haji tetap Islam. Tapi kalau orang nak salat di kafir, dicap Allah tu kafir yang nyata. Ibu, mudah Bapak Ibu, lah lewat 10 lah. Lah 10 jam lewat nabuk ya. Allah ya. Awak tadi sebelum rampek lihat berapa jam ada apa? Baik itu sah makanya kita pada malam ini mudah-mudahan manfaat buat kita semua untuk itibar kita untuk kedepannya. Demikian, mohon maaf, nasrun minallahil karim wa basil mu'minin wa billahi taufiq hidayah. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.